Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Pengolahan Citra Digital pertemuan ke-12. Jadi kemarin kita udah belajar tentang koreksi citra gitu ya, walaupun sebenarnya udah dibahas juga di analisis dan interpretasi citra gitu. Jadi kita hari ini fokusnya itu di transformasi spektral gitu. Nah, jadi kita sudah mulai masuk ke minggu ke-12 ya. Studi kasus pertama itu tentang transformasi spektral. Nah, bisa dikatakan di pertemuan ini tuh ntar teman-teman harapannya bisa dapat semacam gambaran kira-kira data citra penginderaan jauh itu bisa digunakan buat apa aja sih, terutama untuk ekstraksi informasi yang teman-teman inginkan gitu. Soalnya ntar dari transformasi spektral ini bisa digunakan untuk menurunkan berbagai jenis informasi spesifik yang teman-teman ingin tonjolkan gitu. Nah, sebelumnya kita ada kuis dulu gitu ya. Ini kuisnya ini tolong disimak baik-baik, walaupun kuisnya ini nggak dinilai gitu ya. Tapi harapannya teman-teman di sini bisa paham nanti gimana konsep materinya ini. Jadi bisa dibilang ada suatu pulau gitu ya. Nah, di pulau ini tuh namanya itu Pulau Panghazard gitu. Nah, ini Panghazard nih yang pengen tahu nih. Nah, di sini itu bisa dibilang banyak sekali hutan lebat gini ya. Nah, lalu pada suatu hari ada apa ayo kira-kira? More than lovers, destined to find
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Nah, akhirnya setelah pertempuran antara manusia magma dengan manusia es gitu ya, Pulau Panghazard tadi itu yang semula itu banyak hutan lebatnya jadi berubah seperti ini nih. Jadi berubah, satu setengahnya itu jadi penuh dengan es akibat serangan manusia es gitu kan ya. Lalu setengahnya ini menjadi terbakar gitu gara-gara manusia magma gitu ya. Nah, terus ini nih, bagaimana saya memetakan dampak kebakaran dari manusia magma gitu. Nah, kira-kira gimana hayo? Nah, ini nih. Oke, langsung dia akhirnya bilang gini nih. Si Luffy, namanya ini Luffy ya. Jika begitu, sepertinya saya harus mengikuti kuliah PCD tentang transformasi spektral untuk menemukan jawabannya. Nah, oleh karena itu, mari kita bantu Luffy untuk memetakan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh dampak dari pertarungan manusia magma dengan manusia es itu ya. Oke, kita mulai kuliahnya. Nah, sekarang kita intro dulu ya tentang apa sih transformasi spektral gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman kan di beberapa pertemuan sebelumnya itu, terutama sebelum UTS ya, yang dengan Pak Jumadi itu, udah bahas tentang berbagai teknik untuk penajaman citra gitu ya. Ada yang perentangan kontras, terus ada yang fusi citra multiresolusi, yang misalnya teman-teman itu punya suatu citra dengan band pankromatik gitu, yang mana band pankromatik itu bisa dikatakan memiliki resolusi spasial yang lebih detail dibandingkan band yang biasa gitu ya. Terus selain band pankromatik, ada juga citra yang sekaligus memiliki saluran multispektral gitu ya. Nah, bisa dikatakan kalau band pankromatik kan punya resolusi spasial yang lebih detail, tapi kalau misalnya saluran multispektral, mereka itu sendiri punya banyak saluran yang mana jika misalnya dikompositkan itu bisa menghasilkan kenampakan yang berwarna-warni gitu ya. Nah, oleh karena itu bisa juga dilakukan fusi citra. Jadi bisa dibilang kombinasi antara saluran multispektral yang memiliki band yang banyak, namun resolusi spasialnya kurang detail, lalu digabungkan dengan band pankromatik yang mana ia itu hanya cuma satu band, tapi dia itu resolusi spasialnya lebih baik dibandingkan yang multispektral gitu ya. Jadinya akhirnya terlahirlah citra baru yang memiliki resolusi spasial yang lebih detail, tapi memiliki berbagai variasi warna sesuai dengan saluran spektral yang digunakan gitu ya. Lalu juga belajar tentang pemfilteran spasial gitu ya. Ada low pass sama high pass gitu. Kalau misalnya low pass itu bagi teman-teman misalnya mau ngilangin jerawat gitu ya. Pakainya low pass, jadinya ntar bisa dibilang ada efek smoothing, jadinya jerawatnya nggak begitu kelihatan gitu. Terus ada juga sebelumnya udah dibahas tentang high pass filter itu ya, yang mana di citranya itu akan menghasilkan suatu tepi-tepi yang tajam gitu ya, antar objek gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang teman-teman di sini misalnya udah ikut kuliah PCD, tapi misalnya mau ngilangin jerawat kok pakainya high pass, berarti itu suatu kesalahan besar itu ya. Karena apa? Kalau teman-teman mau ngilangin jerawat tapi malah pakai filter yang high pass, jadinya jerawatnya malahan makin kelihatan gitu ya.
Nah, seperti itu. Jadi, mata kuliah PCD ini ada gunanya juga buat teman-teman yang suka Instagram gitu ya. Nah, jadi harus bisa milih filter yang pas nih. Jangan sampai malahan pakai high pass filter yang menajamkan tepi gitu. Jadi malah jerawatnya makin nongol, makin nonjol gitu. Nah, lalu sekarang kalau transformasi spektral itu lebih fokus pada mempertajam informasi tertentu sekaligus meminimalisir atau menekan informasi yang kurang relevan dengan cara melakukan transformasi beberapa saluran sekaligus. Contohnya, misalnya gini, misalnya kita ingin menonjolkan suatu aspek kenampakan vegetasi gitu. Nah, kalau kita ingin menonjolkan kenampakan vegetasi, nanti itu kita bisa melakukan dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan transformasi spektral yang mana dapat menonjolkan aspek vegetasi, tapi nanti bisa meminimalisir kenampakan-kenampakan yang non-vegetasi gitu ya. Contohnya menggunakan NDVI. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, sebenarnya bagaimana caranya sih kok tiba-tiba pakai NDVI gitu loh? Mungkin di mata kuliahnya Bu Vidya juga udah dibahas ya, NDVI itu gimana ya. Nah, pada dasarnya nanti teman-teman itu ketika melakukan transformasi spektral, entah tuh teman-teman akan mendapatkan indeks gitu ya, dengan rentang tertentu yang tanpa satuan gitu. Jadi bisa dibilang, misalnya teman-teman nanti menggunakan indeks vegetasi, nanti itu nilainya itu masih nilai tanpa unit, yang mana itu belum bisa ditarik kesimpulan itu vegetasinya kerapatannya sekian persen, vegetasinya itu kira-kira apa banyak airnya apa nggak banyak airnya, bagaimana ntar biomasanya, nah itu bisa dibilang belum bisa tahu gitu ya, karena hasil transformasi spektral itu masih belum tanpa satuan ya. Jadi cuma dapat gambaran, oh ini di sini tuh ada vegetasi yang lebat, di sini ada vegetasi yang kurang lebat misalnya gitu, tapi kita nggak tahu satuannya itu apa gitu ya. Cuma tahu besar kecilnya aja. Nah, dalam contoh misalnya NDVI, dia itu kan berkisar antara -1 sampai 1 gitu ya. Terus semakin mendekati 1 berarti vegetasinya semakin lebat gitu. Terus semakin berkurang nanti menunjukkan vegetasi yang kurang lebat, terus nanti ada menunjukkan tanah kosong, lahan terbangun, air, nah nanti itu beda-beda nilainya gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita ingin membuat transformasi spektral, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana pola pantulan spektral dan posisi suatu objek dalam feature space berbagai saluran gitu ya. Teman-teman kan udah pernah lihat itu kan pola pantulan spektral itu kan ya, yang mana nanti itu ada grafik yang ada band 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Terus ada apa namanya itu ada grafiknya nanti ada tubuh air, ada tanah kosong, ada vegetasi gitu. Nanti ada tubuh air juga gitu ya. Terus juga udah pernah belajar fitur space kan ya. Kalau misalnya fitur space itu berarti bisa dibilang kalau misalnya teman-teman itu punya dua saluran, misalnya ada saluran inframerah sama merah gitu, ntar teman-teman bisa membuat suatu diagram pencar lokasi-lokasi objek di fitur space itu, seperti yang teman-teman belajar di klasifikasi kemarin itu ya. Nah, supaya lebih mengingat, kita lihat lagi aja gimana sebenarnya feature space dan pola pantulan spektral itu ya. Nah, ini pola pantulan spektral ya. Nah, bisa dibilang ini tuh contoh pola pantulan spektral ya. Terus ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5,
7. Nah, ini menunjukkan suatu nomor saluran gitu ya. Terus ini ada diagram garis objek tanah. Terus ini ada diagram garis objek vegetasi yang sehat. Terus ini ada diagram garis tubuh air. Nah, bisa dibilang kalau misalnya teman-teman ingat Lansa 7 ETM Plus itu sendiri saluran nomor 5-nya itu adalah saluran SWIR 1 ya. Saluran 7-nya itu saluran SWIR 2. Terus saluran 4-nya ini berarti saluran inframerah dekat atau near infrared ya. Terus ini biru, hijau, merah. Nah, terus ini nih, jangan lupa nomor saluran untuk suatu saluran itu pada beberapa citra bisa berbeda gitu ya. Misalnya di Lansa 7, band satunya itu merupakan saluran biru. Tapi di Lansa 8, band satunya itu coastal aerosol gitu ya. Jadi bisa dibilang teman-teman nanti kalau membaca rumus suatu transformasi spektral harus cek lagi nomor band yang dimaksud itu sebenarnya band apa gitu ya. Jangan cuma dari nomor band ya, tapi harus tahu nama bandnya itu band apa gitu. Misalnya seperti itu. Nah, terus dari kurva ini kita tahu ya, oh ternyata vegetasi itu sangat tinggi pantulannya di saluran inframerah dekat. Tapi vegetasi itu pantulannya rendah di saluran merah gitu ya. Terus ada lagi misalnya tubuh air. Tubuh air ternyata itu cuma tinggi di saluran biru, hijau, merah. Tapi di near infrared sudah semakin berkurang. Di mid infrared dan mid infrared yang 5 sama 7 ini malahan udah sama sekali nggak ada pantulannya gitu ya. Karena di sini tuh tubuh air bisa dibilang menyerap banyak air gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa dibilang nanti itu ketika mau bikin suatu indeks berarti harus tahu bagaimana sih cara menonjolkan suatu objeknya itu berdasarkan dari kurva pantulan spektral ini, seperti itu ya. Nah, ini sekarang kita bahas yang feature space ya. Nah, bisa dibilang untuk menunjukkan besar kecilnya pola pantulan spektral suatu objek di band tertentu, selain menggunakan kurva pantulan spektral yang sudah kita bahas sebelumnya, kita juga bisa menggunakan feature space ya. Nah, kalau feature space ini ntar teman-teman tinggal ngatur sumbu X-nya itu band apa, sumbu Y-nya itu band apa. Terus nanti kita bisa mengetahui sebenarnya suatu objek itu di band sumbu X itu tinggi apa rendah sih? Lalu di band yang di sumbu Y itu tinggi apa rendah sih? Gitu. Nah, misalnya yang di sini nih ya. Ada objek lahan terbangun yang kuning, terus ada tubuh air yang biru, terus ada hutan campuran yang putih, terus ada rataan lumpur gitu. Nah, terus setelah diplot, ternyata tubuh air itu kalau diplot di band 3 sama band 4 itu di band 3 ya rendah, di band 4 ya rendah gitu. Terus yang hutan campuran di sini ya, dia itu tinggi di band 4 tapi rendah di band 3 gitu ya. Terus lahan terbangun, ternyata dia itu lahan terbangun itu sedengan di band 3 itu lumayan tinggi, tapi di band 4 juga lumayan tinggi gitu ya. Tapi ini entah band 3-nya sama band 4-nya ini apa kurang tahu gitu ya. Nah, terus kalau yang ini kan udah pernah dibahas kemarin itu kan ya. Nah, intinya tuh ini namanya garis tanah ini ya, soil line. Nah,
Di sini itu menunjukkan sumbu X itu menunjukkan pola pantulan spektral saluran merah. Sumbu Y-nya itu berarti pola pantulan spektral inframerah dekat ya. Tapi kalau yang ini tuh band apa kurang tahu, ini cuma sebagai contoh aja gitu ya. Dan ini juga bukan nilai pantulan, ini mungkin masih nilai digital number, kalau enggak masih nilai apa radians gitu ya. Belum tahu pastinya, tapi yang jelas ini bukan nilai pantulan. Kalau nilai pantulan berarti kan hanya 0 sampai 1 gitu ya. Jadi ini bukan nilai pantulan ya, tapi masih nilai digital number atau masih nilai apa namanya itu yang baru terkoreksi radiometrik yang baru menghasilkan nilai radians gitu. Oke, sekarang kita bahas yang di sini dulu ya. Nah, ternyata di sini itu kita tahu nih, kalau misalnya nih tanah kosong yang basah itu cenderungnya rendah di saluran merah dan juga rendah di saluran inframerah dekat. Terus kita juga tahu di sini nih, ternyata itu kalau tanah yang kosong yang kering itu dia itu sangat-sangat tinggi di pantulan warna merah, tapi di band near infrared ya apa namanya tinggi tapi nggak tinggi-tinggi apa, tapi nggak sampai setinggi yang vegetasi kerapatan tinggi itu ya. Nah, kalau vegetasi yang kerapatan tinggi jelas banget nih. Dia itu nilainya itu tinggi di saluran infrared, di near infrared itu tinggi banget di near, tapi di red-nya itu rendah gitu ya. Di red-nya paling cuma segini, nah, tapi di near infrared-nya tinggi banget gitu. Jadi bisa dibilang NDVI itu sebenarnya dibentuk dengan landasan keilmuan, bahwasanya vegetasi yang kerapatan tinggi itu akan memiliki nilai pantulan yang tinggi pada saluran inframerah dekat ya. Near ini tinggi banget nih. Dan sangat rendah pada saluran merah. Gitu. Nah, jadi teman-teman di sini nanti kalau menggunakan NDVI, kalau NDVI-nya nilainya tinggi, berarti itu merupakan vegetasi yang sehat dan kerapatannya tinggi gitu ya. Seperti itu. Nah, terus feature space sebenarnya juga bisa divisualisasikan dalam 3 dimensi gitu ya, yang menggunakan 3 kombinasi band gitu. Nah, terus juga untuk interpretasi hasil dari suatu transformasi spektral, teman-teman otomatis juga masih butuh wawasan tentang posisi objek gitu ya pada feature space dan pola pantulan spektralnya itu seperti apa gitu. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang indeks vegetasi dulu ya. Kayaknya ini indeks vegetasi ini udah berulang-ulang diajarin ini ya. Dulu di awal udah pernah, terus juga di mata kuliah AIC juga udah ya. Apalagi yang sama Bu Vidya itu kan udah dijelasin secara detail ya. Nah, ini hanya sekedar mengulang gitu ya. Jadi di NDVI ini transformasi spektralnya itu pada dasarnya menggunakan saluran merah dan inframerah dekat ya. Jadi rumusnya itu nilai pantulan di saluran near dikurangi nilai pantulan pada saluran red gitu ya. Per nilai pantulan pada saluran near ditambahkan nilai pantulan pada saluran red gitu ya. Nah, terus gini nih, kalau misalnya vegetasinya itu yang sehat gitu ya, dia itu akan memiliki nilai pantulan pada near yang sangat tinggi gitu ya. Terus pantulan di saluran merahnya itu rendah, cuma 8% misalnya gini ya. Otomatis nilai NDVI-nya itu tinggi. Tapi kalau misalnya vegetasi yang kurang sehat, atau vegetasi yang kerapatannya itu kurang begitu rapat gitulah ya, dia itu pantulan di near-nya itu nggak begitu tinggi gitu ya, nggak setinggi yang vegetasi sehat yang rapat gitu ya. Tapi justru di saluran merah itu nilai pantulannya malahan
lebih tinggi dibandingkan vegetasi yang sehat dan rapat gitu ya. Otomatis ketika dihitung menggunakan rumus indeks vegetasi ini nilainya itu sangat rendah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di Citra Lansat Kota Semarang gitu ya. Di sini kita tahu nih. Nah, ini merupakan Citra Lansat yang komposit 543 ya, kombinasi saluran NIR, red sama green ya. Terus ini hasil NDVI-nya. Nah, NDVI itu berarti kan nilainya itu kan berkisar antara -1 sampai dengan 1 gitu ya. Tapi yang ada di Citra bisa dibilang mungkin ada yang tidak satu bulat, mungkin hanya ada yang cuma sampai 0,83, terus minusnya juga mungkin cuma ada yang sampai minus 0,59. Sebenarnya bisa dibilang juga tergantung dari kenampakan yang ada di Citra yang teman-teman gunakan itu ya. Tapi nilai maksimal NDVI adalah 1, minimumnya adalah -1. Nah, terus semakin mendekati 1, misalnya 0,8 ini ya. Nah, yang di sini 0,8 ini 0,8 itu tuh menunjukkan vegetasi yang semakin rapat dan sehat gitu ya. Nah, terus yang sekitaran terus ini nih, terus yang lahan ini kan lahan terbangun gini ya. Lahan terbangun cenderungnya itu nilainya mendekati 0 gitu ya. Terus yang tubuh air, nah ini tubuh air, dia itu nilainya semakin ke arah -1 gitu ya. Nah, ini untuk yang NDVI gitu. Oke. Cukup jelas ya. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas yang lahan terbangun ya. Nah, ini nih. NDVI. Nah, ini bisa dibilang ini buat menunjukkan suatu wilayah kekotaan gitu ya. Wilayah kekotaan itu berarti suatu kondisi di mana itu kayak banyak bangunan gitu ya. Banyak bangunan, terus atau pada beraspal, atau juga di sana itu vegetasinya jarang gitu ya. Nah, bisa dibilang kalau untuk mengetahui wilayah kekotaan itu kita bisa menggunakan yang namanya NDVI gitu ya. Normalized Difference Built Up Index gitu. Ini untuk mengetahui lahan terbangun ya. Nah, kalau NDVI itu rumusnya itu SWIR 1, ini SWIR 1, sekitaran 1,6 mikrometer gitu ya. Dikurangi near infrared. Nah, ini di sini tuh di sini near infrared dibagi SWIR 1 plus near. Nah, di sini itu bisa dibilang di NDVI itu karena cenderungnya itu atap bangunan itu kan materialnya kan macem-macem ya. Kalau misalnya di penginderaan jauh itu sendiri kan kita tahu bangunan kan ya cuma dari kondisi atapnya gitu kan. Nah, sedangkan atap itu aja bervariasi materialnya gitu ya. Terus kalau materialnya bervariasi otomatis nanti itu suatu atap tertentu nanti ada yang cenderungnya NDVI-nya tinggi, ada yang NDVI-nya rendah gitu ya. Jadi bisa dibilang yang namanya NDVI ini sendiri itu juga punya banyak kelemahan gitu ya. Yaitu kelemahannya gara-garanya itu atap itu materialnya bervariasi. Jadinya bisa dibilang nanti itu pasti ada kalanya suatu bangunan yang rapat tapi atapnya itu kok malahan NDVI-nya rendah gara-gara materialnya, otomatis NDVI-nya juga rendah nanti gitu. Tapi nanti juga ada mungkin ada juga nanti suatu kondisi di mana sebenarnya lahan terbangunnya itu nggak begitu padat gitu ya, tapi karena memang di sana itu terdapat material yang mana tinggi di SWIR dan NIR itu rendah, yang mana selisih antara SWIR sama NIR-nya ini tinggi. Nanti bisa dibilang di sana itu malahan NDVI-nya tinggi walaupun di sana itu bangunannya nggak begitu padat gitu ya. Nah, terus NDVI juga punya kelemahan nih. Kelemahannya itu ada kalanya itu kalau di Indonesia itu
yang digunakan sebagai material atap itu dari tanah lempung gitu ya. Nah, nanti bisa dibilang kalau misalnya tiba-tiba ada atap bangunan yang dari tanah lempung, sebelahnya itu ada tanah lempung. Nanti kalau di Citra itu kalau menggunakan NDBI, ada kalanya tuh nilai NDBI-nya itu antara yang bangunan beratap lempung dengan tanah lempung itu hampir sama gitu ya. Jadi bisa dibilang bisa mengecoh gitu ya. Jadi bisa dibilang intinya adalah pergunakanlah NDBI ini dengan sewajarnya gitu ya. Jangan terlalu lebay gitu. Wah, saya bisa memetakan lahan terpaku dengan NDBI. Saya dewa. Ya enggak juga gitu ya. Wong material juga macam-macam, NDBI juga banyak kekurangan. Nah, ini kalau kita tampilkan ya hasil transformasi spektral NDBI untuk kota Semarang gitu ya. Nah, ini nih. Di sini kita tahu nih, NDBI itu berarti kan harusnya itu semakin mendekati 1, maka semakin menunjukkan suatu tutupan lahan terbangun ya. Walaupun sebenarnya itu nanti ada berbagai variasi atap bangunan gitu materialnya gitu ya. Tapi dari sini kita tahu ya, nih ini kan lahan-lahan terbangun ini kan. Nah, lahan-lahan terbangun ini nilai NDBI-nya itu paling tinggi di antara objek yang lain gitu ya. Nah, terus ada juga tubuh air nih. Tubuh air bisa dibilang di NDBI itu nilainya sangat rendah gitu ya, malah bisa sampai minus gitu. Terus vegetasi kerapatan tinggi itu juga nilainya juga rendah banget gitu ya, hampir mirip-mirip sama tubuh air gitu ya. Walaupun nggak sampai serendah tubuh air gitu. Nah, tapi jangan lupa NDBI juga punya kelemahan ya. Di antaranya itu ada kalanya material atap di Indonesia itu ada juga yang menggunakan tanah lempung atau kayak genteng-genteng gitu ya. Jadinya bisa lumayan mengacaukan hasil transformasi NDBI gitu. Seperti itu ya gambarannya ya. Oke, kita teruskan ya. Nah, sekarang kita teruskan ke Normalized Difference Water Index. Dari namanya aja udah ketahuan ya, water. Water berarti air. Nah, berarti bisa dibilang NDBI ini berguna untuk mengamati kadar air pada vegetasi gitu ya. NDBI juga disebut juga dengan nama NDMI atau Normalized Difference Moisture Index gitu ya. Nah, oke. Nah, pada dasarnya sebenarnya NDBI itu rumusnya kan pantulan pada nir dikurangi pantulan pada suwir 1 ya. Pada suwir 1 gitu. Nah, terus gini nih. Kalau misalnya suatu vegetasi yang sehat ya. Nih, green vegetation ini. Vegetasi yang sehat itu berarti kan vegetasi yang kandungan airnya memadai gitu ya. Nah, otomatis dia itu pantulannya di nir itu tinggi, tapi di suwirnya itu lumayan rendah gitu ya. Tapi kalau misalnya vegetasinya itu kering gitu ya, nggak ada airnya gitu, atau kekurangan air itu, di nirnya sih masih tinggi, tapi di suwirnya itu juga tinggi gitu ya. Karena apa? Karena bisa dibilang karena kalau misalnya vegetasi itu nggak ada airnya, otomatis suwirnya itu banyak yang dipantulkan gitu ya. Tapi kalau vegetasinya itu ada airnya, otomatis di suwirnya itu banyak yang terserap di suwir gitu ya. Nah, seperti itu gambarannya. Terus kalau misalnya di Lansa 8 itu suwir 1 kan band 6 ya. Band 5 itu berarti kan nir. Tapi kalau di Lansa 4 sampai 7 itu suwir 1 itu band 5, nirnya itu band 4. Teman-teman tinggal menyesuaikan aja dengan citra yang teman-teman gunakan ya. Tapi intinya itu rumusnya
menggunakan NIR sama SWIR 1 gitu. Terus nanti nilai NDVI yang semakin mendekati 1 berarti menunjukkan suatu vegetasi dengan kadar air yang tinggi gitu ya. Kita lihat seperti apa contohnya. Nah, ini tuh persebarannya NDVI itu ya, water index ini nih. Nah, di NDVI ini sendiri itu rentangnya kan minus 1 sampai 1 gitu ya. Semakin mendekati 1 itu berarti menunjukkan vegetasi yang kandungan airnya itu tinggi. Nah, gini-gini tinggi nih. Atau bisa juga tubuh air gitu ya. Nah, kalau di NDVI ini, lahan terbangunnya itu malahan nilainya minus gitu. Jadi kayak gini kurang lebihnya persebarannya nilai NDVI untuk vegetasi, lahan terbangun, sama tubuh air ya. Kalau untuk yang vegetasi yang kering, otomatis nilai NDVI-nya akan lebih rendah dibandingkan vegetasi yang sehat gitu ya. Kayak gitu. Nah, sebelum ke indeks berikutnya, kita rekap dulu ya. Kita bandingkan bagaimana pola kecenderungan nilai berbagai objek pada berbagai hasil transformasi spektral itu ya. Ini citra yang komposit, ada tubuh air, terus ini ada lahan terbangun, ada vegetasi kerapatan tinggi gitu ya. Kalau di NDVI bisa dikatakan vegetasi kerapatan tinggi itu NDVI-nya tinggi banget. Terus lahan terbangun itu mendekati 0 gitu ya, tengah-tengah lah ya. Kalau tubuh air minus. Kalau di NDVI, lahan terbangunnya itu mendekati 1. Terus kalau misalnya vegetasi dan tubuh air itu rendah gitu ya. Terus kalau yang di NDVI, bisa dikatakan air sama vegetasi yang kadar airnya tinggi itu nilai NDVI-nya itu relatif tinggi gitu ya. Tapi untuk lahan terbangun malahan sangat rendah gitu, nyampe minus. Kurang lebih seperti ini gambarannya gitu ya perbandingannya. Oke. Nah, sekarang kita ke indeks berikutnya ini nih, ada iron oxide index gitu ya. Oksida besi nih. Nah, ini nih. Oksida besi dan besi hidroksida ini sebenarnya mineral-mineral yang sebenarnya kita sering lihat di lingkungan alami gitu ya. Kalau teman-teman di desa gitu mungkin kalau sering main-main gitu kan tahu gitu kan ya kayak tanah-tanah yang warnanya merah-merah gitulah ya. Nah, ternyata itu tanah-tanah yang berwarna merah itu diindikasikan mengandung mineral-mineral yang merupakan senyawa besi gitu ya. Nah, terus sebenarnya warna kemerahannya itu gara-garanya itu apa sih? Karena bisa dibilang oksida besi yang ada di tanah-tanah merah itu memiliki pantulan spektral yang tinggi di saluran merah, tapi rendah di saluran biru. Karena apa? Karena di saluran biru itu banyak yang diserap gitu ya. Nah, di sini nih. Nah, ini nih. TM3 itu ini ya. Ini berarti menggunakan Landsat 7 ya. TM3-nya itu saluran merah, TM1-nya itu saluran biru. Nah, oksida besi ini di saluran merah itu tinggi, tapi di saluran biru itu rendah gitu ya. Di sini itu ada berbagai macam mineral oksida besi, kan ada macam-macam ya, tapi intinya polanya hampir sama sih gitu. Jadi rumusnya itu nilai pantulan di saluran merah dan nilai pantulan di saluran biru. Tinggal dibagi aja gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya nilai iron oxide index-nya itu kok tinggi, berarti bisa dibilang di sana itu ada kemungkinan terdapat suatu fitur yang memiliki oksida besi yang tinggi gitu ya.
Nah, ini nih. Kalau sekarang kita transformasi citra kota Semarang itu menggunakan iron oxide index, nah di sini kita bisa tahu nih mana yang kira-kira itu memiliki nilai oksida besi yang tinggi gitu ya. Kira-kira daerah mana sih yang mengandung oksida besi yang tinggi gitu? Nah, oh ternyata di sini, ternyata di sini, ternyata di sini gitu. Nah, tapi karena tadi rumusnya itu rasio antara saluran merah dibagi saluran biru ya, otomatis rentang nilainya itu bukan -1 sampai dengan 1 itu ya. Nah, ini contohnya ini nih. Bisa lebih dari 1 gitu. Nah, sekarang kita investigasi gitu ya. Kalau menggunakan citra resolusi tinggi sebenarnya di lapangan seperti apa sih kenampakan yang nilai iron oxide index itu tinggi? Kita coba klik yang sini ya. Oh, ini nih. Nah, ini nih ternyata kayak gini di lapangan nih. Banyak tanah-tanah yang warnanya itu kayak merah kecoklatan gitu lah ya. Nah, di sini itu diperkirakan terdapat oksida besi yang tinggi. Seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang udah penasaran nih untuk jawab kuis yang tadi itu ya. Gimana sih caranya untuk memetakan kedahsyatan dari dampak suatu kebakaran gitu ya. Tadi itu kan ada Pulau Panghazard itu kan ya. Pulaunya itu banyak vegetasinya tapi gara-gara diserang manusia, gara-gara ada pertempuran antara manusia magma sama manusia es, jadinya pulaunya terbagi dua ya. Ada yang sebagian itu jadi terbakar gara-gara magma dari manusia magma, dan juga yang menjadi es gitu ya. Nah, terus tadi kita kan dikasih tahu kan, kita tadi disuruh untuk memetakan dampak dari dahsyatnya suatu kebakaran hutan itu ya. Nah, kita bisa menggunakan NPR ini nih. Nah, di NBR itu bisa dibilang menggunakan dasar seperti ini ya. Kalau vegetasi yang kerapatan tinggi dan sehat itu seperti yang di hutan-hutan itu, cenderungnya itu nilai dinirnya itu tinggi, tapi di SWIR 2-nya itu rendah. Tapi kalau misalnya lahan yang habis terbakar itu, yang barusan terbakar, nilai di NIR-nya itu rendah, tapi di SWIR 2-nya itu tinggi. Jadi bisa dibilang kita bisa menggunakan karakteristik pola pantulan spektral antara area terbakar dan vegetasi yang sehat ini untuk mengetahui dampak dari suatu kebakaran gitu ya. Misalnya kebakaran hutan terutama gitu. Menggunakan rumus ini nih. NIR dikurangin SWIR 2 gitu ya. Kalau tadi NDVI kan menggunakan SWIR 1 ya. Kalau NPR ini menggunakan SWIR 2. Nah, kalau misalnya di Landsat 8 itu rumusnya berarti band 5 kurangin band 7 gitu ya. Karena di Landsat 8 itu band 5 adalah band NIR, band 7 adalah band SWIR 2. Tapi kalau Landsatnya Landsat 4 sampai Landsat 7, band 4 itu band NIR, band 7 itu SWIR 2 ya. Intinya teman-teman harus hati-hati terhadap nomor band pada suatu citra gitu ya. Nah, terus untuk mengetahui seberapa dahsyatnya dampak dari suatu kebakaran itu ya, misalnya kita ingin merekonstruksi nih, daerah mana sih sebenarnya terbakarnya itu parah banget. Nah, kita harus menggunakan ini nih, delta NBR ya. Jadi nggak cukup dari NBR, tapi harus sampai ke delta NBR. Jadi selisih delta NBR antara sebelum kebakaran dan nilai NBR setelah kebakaran gitu ya. Nah, kalau sebelum kebakaran itu logikanya berarti kan hutannya kan masih lebat gitu ya, masih belum terbakar, berarti bisa dibilang nilai di NIR-nya itu rendah, terus di SWIR 2-nya itu eh kalau misalnya sebelum terbakar itu berarti kan banyak hutan, berarti kan banyak vegetasi gitu ya. Berarti di NIR-nya itu berarti tinggi vegetasinya, terus habis itu di SWIR 2-nya itu rendah. Otomatis sebelum kebakaran hutan itu nilai NBR-nya itu harusnya itu
tinggi gitu ya. Nah, tapi kalau setelah kebakaran hutan, nah ini nih area terbakar itu kan nilai nirnya kan rendah. Terus di suwirnya itu tinggi. Nah, di sini misalnya ada 12 dikurangin 40. Berarti kan minus 28 kan ya. Berarti intinya itu nilainya minus tuh lah ya. Nah, di sini tuh bisa dibilang nilainya itu sangat-sangat rendah gitu ya. Tinggi dikurangin rendah jadinya kan positif ya. Nah, bisa dibilang oleh karena itu jika nanti itu nilai selisih NBR-nya ini itu kok semakin tinggi, yang mana positif tinggi pula, itu berarti menunjukkan daerah-daerah yang terbakar dengan sangat-sangat dahsyat gitu ya. Di sini misalnya selisih NBR antara sebelum terbakar dan setelah terbakar itu misalnya nih lebih dari 0,66. Berarti kebakaran itu sangat-sangat intensif di sana gitu ya. Tapi kalau misalnya selisih antara NBR sebelum terbakar dan setelah terbakar itu kok cuma minus 0,1 sampai 0,1, berarti bisa dibilang itu tuh area yang nggak terbakar gitu ya. Terus kalau misalnya tiba-tiba kok selisih NBR-nya ini kok hasilnya sebelum dikurangin sesudah itu kok kurang dari minus 0,25, bisa dikatakan di sana itu bisa dibilang kondisi di mana misalnya itu hutan terbakar, tapi setelah terbakar itu kan ada vegetasi yang tumbuh-tumbuh gitu kan. Di sana itu berarti ada kemungkinan itu pertumbuhan vegetasi kembalinya itu cepat gitu ya. Mungkin setelah kebakaran langsung tiba-tiba rumput-rumput itu mulai tumbuh gitu ya. Mungkin kebakaran hutan terbakar terus tiba-tiba ada gunung meletus gitu. Terus abunya itu mungkin bikin subur tanahnya, terus tanahnya itu jadi malahan malah bikin vegetasinya pada cepat tumbuh itu ya. Nah, ini hypospire growth berarti kan tingkat pertumbuhan ulang vegetasi yang cepat pasca kebakaran gitu ya. Nah, itu. Contohnya di sini misalnya nih ya. Nah, ini nih. Misalnya di sini nih. Ini tuh dalam sejarah itu merupakan area yang terbakar gitu ya. Nah, terus menggunakan selisih NBR antara sebelum dan setelah kebakaran, kita bisa metakan tuh nanti mana yang terbakarnya itu parah banget, mana yang terbakarnya sedang, mana yang terbakarnya itu rendah-rendah aja, ada juga yang daerah yang nggak terbakar gitu ya, menggunakan indeks NBR tadi itu. Nah, dari sini kita tahu ya, oh ternyata merah-merah ini tuh kebakarannya itu dahsyat, kebakarannya itu ya sangat-sangat dahsyat terbakarnya. Terus yang kuning ini sedangan, yang hijau muda ini itu kebakaran tapi mungkin cuma dikit ya. Yang hijau tua ini berarti nggak terbakar, misalnya gitu. Nah, jadi jawaban kuis yang pertama tadi itu kita bisa menggunakan NBR untuk mengetahui nih, mana sebenarnya dampak dari kebakaran yang parah gitu ya. Berarti kesimpulannya adalah daerah sini itu ini yang habis diserang oleh manusia magma itu ya. Berarti selisih antara NBR antara sebelum dan sesudah itu positif dan tinggi gitu ya. Nah, ini nih. Kita bisa tahu nih sampai separah ini nih kebakarannya gitu. Jadi sekali lagi perlu diingat jika misalnya ingin menggunakan NBR, kita harus mengetahui NBR sebelum kebakaran dan NBR setelah kebakaran gitu ya. Lalu selisihnya itulah yang digunakan untuk menentukan seberapa dahsyatnya suatu kebakaran yang terjadi gitu ya. Nah, ini. Nah, terus ini nih. Kita singgung sedikit ulang mengenai konsep koreksi citra gitu ya. Kalau misalnya teman-teman itu nanti
ingin apa namanya main-main transformasi spektral kayak tadi itu, misalnya menggunakan NDVI, NDBR, NDVI, NDBI, NBR, terus NDVI. Itu kalau misalnya teman-teman nanti itu idealnya koreksinya sampai level koreksi atmosfer ya. Apalagi jika misalnya teman-teman itu mau melakukan suatu change detection gitu. Kayak misalnya tadi itu, misalnya ingin apa namanya itu sebelum kebakaran sama setelah kebakaran itu otomatis harus dikoreksi atmosfer gitu ya. Atau misalnya ingin membandingkan nilai NDVI padi ketika baru ditanam, terus ingin bandingkan NDVI padi ketika lagi udah siap dipanen. Nah, itu berarti harus dikoreksi atmosfer ya, karena itu udah merupakan change detection gitu. Terus misalnya teman-teman nanti itu mau membandingkan nilai NDVI dengan kerapatan vegetasi di lapangan atau link to field reflectance data ini ya. Nah, ini berarti bisa dibilang teman-teman harus dikoreksi geometrik juga gitu. Gitu ya. Jadi bisa dibilang teman-teman nanti kalau misalnya mau main transformasi spektral apalagi yang multitemporal itu idealnya koreksinya itu sampai level koreksi atmosfer gitu ya. Oke. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.